Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang sering mengikuti saya di YouTube, ada yang bertanya dengan saya, Ustadz, anak saya itu udah gede tapi belum dapat jodoh, Ustadz. Anak saya udah dapat pekerjaan, pendidikan cukup, tapi belum dapat jodoh, Ustadz. Ada juga yang dia sendiri tanya, Ustadz, saya ini sudah serba kecukupan, mobil sudah punya, rumah sudah punya, tapi jodoh belum juga dapat, Ustadz. Saya sudah minta tolong kemana-mana, berdoa setiap saat, kadang dijomblangin, kadang sudah ta'aruf, tapi nggak dapat juga, Ustadz. Nggak dapat jodoh juga, Ustadz. Nah, kemudian ada yang tanya saya, Ustadz, coba saya dicarikan amalan-amalan supaya saya ini cepat dapat jodoh karena saya pengen cepat dapat cucu. Ustadz, saya ini umur kami sudah cukup, sudah di atas angka 25, bahkan ini sudah masuk 30. Umur manusia itu terbatas, Ustadz. Kalau saya nggak dapat jodoh-jodoh gimana, Ustadz? Nah, kesempatan kali ini saya ingin berbagi amalan, ya barangkali dapat menghantarkan dan barengi ridha rahmat Allah sehingga teman-teman itu segera dapat jodoh. Ya, tentu saja yang cocok dengan pribadi, keadaan, dan barengan dengan keridhaan Allah. Nah, saudara-saudaraku, memang banyak cara ya untuk mendapatkan jodoh, doa, dan macam-macam. Tapi ini yang praktis-praktis saja ya, yang praktis-praktis saja. Nah, kalau ingin teman-teman dapat jodoh, yang pertama adalah coba lakukan puasa dulu. Puasa itu dilakukan pas hari lahirnya. Nah, hari lahir Rabu ya puasa hari Rabu ya. Nah, sepanjang puasa usahakan untuk tidak banyak berbuat maksiat ya. Sepanjang berpuasa lakukanlah 3 perkara. Ini ya. Yang pertama, usahakan betul makanan yang kita makan itu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal, karena makanan yang haram itu nanti akan mengotori hati, pikiran, mata, dan mulut kita. Dan saat kita berdoa kepada Allah, susah untuk diterima karena Allah itu maha suci. Sementara mulut yang ada di dalam diri kita itu makanan yang haram. Yang pertama. Yang kedua, sehari itu diusahakan untuk tidak banyak berbicara kecuali perkara-perkara yang ada manfaatnya. Dan yang ketiga, usahakan pada hari-hari itu Anda bersedekah walau sedikit kepada siapa saja. Nah, setelah itu malam maghrib buka puasa ya, kemudian habis maghrib kita baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca sholawat kepada Nabi, zikir dan lain sebagainya. Kemudian pada malam harinya ya, pada malam harinya kita sholat hajat, sholat tahajud. Nah, dalam sholat hajat, sholat tahajud itu kemudian kita berdoa. Doa untuk mendapatkan jodoh. Doa apa saja yang harus kita baca, Ustadz? Doa yang pertama di antara doa-doa yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Yang artinya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. Nah, jadi kita minta kepada Allah, ya Allah jangan Kau biarkan aku tuh sendiri, kami ingin punya masa depan, apa yang kumiliki hari ini ingin kuwariskan dengan keturunanku. Itu yang pertama. Doa yang pertama, nanti coba dilihat di surat Al-Anbiya ayat 89. Kemudian yang kedua, doa di dalam Al-Quran adalah surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
yang artinya, ya Tuhan, kami anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan dari kalangan kami sebagai penenang hati. Ya Allah, berikanlah kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan dari golongan kami sebagai pemenang hati. Ya, doanya itu ada pendapat yang mengatakan bahwa dari golongan kami itu yang dekat dengan kita, nggak usah jauh-jauh ya Rob. Kami dapat jodoh yang dekat-dekat aja. Kalau saya ini kotanya ya lintas kota ya. Kalau Jawa Tengah ya lintas Jawa Tengah ya Rob. Jangan terlalu jauh jodoh kami ya Rob. Deket aja, biar kalau nengok mbah deket ya. Kalau keluarga ada apa-apa, silaturahminya juga dekat. Itu yang kedua. Doa yang ketiga dalam Al-Quran adalah dari surat Al-Qasas ayat 24 yang berbunyi, Robbi inni lima anzaita ilayya min khairin fakur. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya Allah, saya itu pengen dapatkan kebaikan dari orang yang ada di sisiku. Aku pengen hidup seperti tangga-tanggaku, seperti ustadku, seperti guruku, seperti bapak dan ibuku. Ya Allah, berikan kami jodoh ya Rob. Ya, secepatnya deh ya, insya Allah lah ya. Laki-laki ada doanya sendiri, perempuan ada doanya sendiri. Nah, sekarang kita akan membacakan dulu doa untuk yang laki-laki dulu. Laki-laki dapat nanti yang perempuan. Jangan laki-laki berdoa dapat laki-laki. Bisa jadi banci. Kemudian yang perempuan doanya juga ada sendiri supaya dapat perempuan. Dapat laki-laki. Itu juga ada di situ ya. Nah, sekarang kita mulai dulu doa untuk dapat jodoh dari yang laki-laki dulu ya. Doa untuk yang laki-laki supaya mendapatkan jodoh perempuan yang berakhlak karimah, cantik dan menyenangkan. Yang artinya, ya Rob, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi dari istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, dapatkanlah aku jodoh yang terbaik di sisimu, bukan di sisiku aja ya Allah. Belum tentu yang baik di sisiku, baik di sisimu. Dan jodohku itu nanti akan dapat mengurus urusan duniaku, urusan akhiratku, dan membahagiakan hidup kami ya. Itu untuk yang laki-laki. Dan sekarang mari kita bicarakan doa untuk yang perempuan ya, supaya dia dapat jodoh laki-laki yang soleh, yang cakep, yang akhlaknya baik, bisa menjadi imam bagi kehidupan kita sampai dengan akhir hayat kita. Inilah bunyinya, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepadaku suami yang terbaik di sisimu, suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Sama ya sebenarnya doanya. Ya Allah, semoga jodoh kamiku nanti bisa membimbing kami, bisa sama-sama memuliakan kami dengan agamanya, dengan dunianya, dengan akhiratnya. Nah, Pak Fauzi, sesudah kita membaca doa-doa ini, ya, apa langkah berikutnya supaya kita itu dapat jodoh yang baik? Nah, yang pertama tentunya adalah mencoba memperbaiki dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang berakhlak baik ya. Karena jodoh itu tidak jauh dari kita bergaul ya. Jadi kalau kita bergaul di mana itu jodoh kita. Usahakan kita bergaul dengan orang baik karena Allah juga menjanjikan loh ya, orang baik itu dapat orang baik, orang buruk dapat orang buruk. Dan kita berdoa, ya Allah, semoga kekurangan kita di hari ini setelah kita menikah menjadi kebaikan, tambahnya kebaikan. Kan banyak orang sebelum menikah ada kurang baik akhlaknya, setelah menikah ada perbaikan akhlak ya. Karena jodoh itu begitu. Sebelum menikah rezekinya kurang lancar, setelah menikah rezekinya lancar. Siapa tahu? Karena Allah yang Maha tahu. Nah, itu yang pertama, perbaiki silaturahmi dengan siapa saja ya,
bergaul dengan siapa saja, tapi patokannya satu adalah orang yang berakhlakul karimah. Yang kedua, setelah kita malam berdoa, usahakan sholat tepat waktu dan memperhatikan waktu sholat, ya, supaya Allah lebih sayang sama kita lebih dekat dengan Allah. Jadi kita sehabis berdoa itu ya kita harus memperbaiki sholat kita. Karena kalau sholat kita kualitasnya kurang bagus, ya gimana? Perbaiki dulu akhlak dan ibadahmu, baru Allah akan semakin menyayangimu. Sama dengan diri kita sebenarnya. Kalau kita tidak banyak disayang oleh bapak dan ibu kita, barangkali akhlak kita kurang baik. Mana mungkin orang yang kurang akhlak, Allah atau orang tua kita memberi duit yang banyak, pasti orang tua akan khawatir. Allah begitu juga, orang ini ibadahnya nggak baik, makan rezekinya nggak halal, bergaulnya juga orang-orang yang kurang baik. Mana mungkin aku mendapatkan jodoh dan rezeki yang banyak, tak ada manfaatnya. Makanya belum tentu orang yang ngaji ini supaya dapat jodoh orang cantik, dapat jodoh yang cantik, karena Allah yang Maha tahu. Mungkin barangkali penjenengan yang kurang ganteng dikit lah untuk urusan duniawi. Kan belum tentu yang baik untuk manusia baik untuk Allah. Belum tentu yang baik untuk Allah baik untuk manusia. Itu rahasia Allah. Nah dari sinilah teman-teman, semoga saya doain, semoga teman-teman yang belum dapat jodoh setelah mengikuti ceramah ini, mendengarkan ini, segera dapat jodoh. Nah supaya bermanfaat, bantu ya YouTube saya ini disebarluaskan, subscribe dan tentu saja like. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Semoga ini menjadi bagian dari cara kita membagi dan membahagiakan sesama saudara muslim. Kritik dan saran silahkan Anda tulis di kolom komentar di YouTube Fauzi Arkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.